Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Kamis 11 Desember 2025. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Firman Tuhan akan kita baca, kita renungkan adalah dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih karunia-Mu sungguh dahsyat. Rencana-Mu indah bagi kami. Jikalau kami diperkenankan bangun dari tidur kami, maka kami percaya rencana Tuhan yang terindah akan nyata bagi kami. Karena itu Tuhan, kami memberikan hati kami untuk Tuhan kuasai dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami sungguh mengerti akan kebenaran yang Tuhan hendak sampaikan bagi kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni dengan peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi waktu itu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Namun, oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang ini dipelihara untuk api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Namun, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Amin. Firman Tuhan. Mengingat janji Tuhan. Saudara, setiap orang tentu telah mengalami dan mendengar banyak hal dalam perjalanan hidupnya. Setiap orang butuh sesaat untuk mengingat kembali apa yang telah dilalui, dilihat, didengar, ataupun yang telah dilakukan. Proses mengingat kembali dibutuhkan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga untuk proses evaluasi diri, serta untuk memastikan tidak ada yang terlupakan dari rencana, cita-cita, harapan, dan janji yang pernah ada. Penulis surat Petrus juga mengingatkan pembacanya untuk selalu mengingat akan firman ataupun janji yang telah Allah ucapkan bagi umatnya. Bahkan ia menegaskan supaya setiap orang percaya, sungguh-sungguh percaya pada firman Allah itu.
Percaya bahwa dengan firman-Nya Allah telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan dengan firman-Nya Allah terus memelihara umat-Nya hingga pada hari penghakiman tiba. Rasul Petrus mengingatkan supaya para pembaca surat ini percaya bahwa Allah tidak pernah lalai akan janjinya dan bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Kesiapsediaan menantikan hari Tuhan adalah hal penting dari mengingat firman dan janji Tuhan. Orang percaya tidak boleh lengah karena ketidakpercayaan orang lain pada firman Tuhan, melainkan terus berpegang pada perintah Tuhan dan juru selamat. Orang percaya tidak boleh goyah oleh pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsunya, melainkan percaya bahwa hari Tuhan akan tiba. Pada waktu itu, yang benar akan selamat dan yang tidak benar akan binasa. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi dalam pergumulan dan perjuangan hidup yang dijalani, penting untuk senantiasa mengingat Tuhan, firman dan janjinya agar kita tidak binasa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh percaya pada janji Tuhan dan mengaminkan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam menyatakan janjinya bagi kami. Roh Kudus tolong kami, firman Tuhan sungguh-sungguh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami hendak menyerahkan kehidupan kami selaku kawan sekerja-Mu Tuhan, dan juga kehidupan warga jemaat. Diberkati majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, dan juga para lansia usia indah. Diberkati jemaat Tuhan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Diberkati dalam pendidikan, masih banyak yang sedang berada dalam masa-masa ujian. Dan bersyukur ya Tuhan bagi pencapaian-pencapaian yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang masing-masing. Tuhan, Engkau ada di atas pengharapan bagi yang sakit, merindukan kesembuhan, yang berduka cita, merindukan penghiburan. Kami percaya Tuhan ada di atas semuanya. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kehidupan kami selaku umat Tuhan di seluruh muka bumi. Dipenuhkan kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus, agar kami tetap hidup dalam kesaksian bahwa Tuhan adalah satu-satunya Juru Selamat kami. Diberkati kami dalam masa-masa Advent ini. Kami sungguh-sungguh mengarahkan hati kami dalam menyambut Tuhan dengan hati yang bersih dan tulus. Kami berdoa bagi daerah kami dan bangsa kami. Diberkatilah pemerintah, diberkati aparat keamanan, penegak hukum, diberkati para akademisi, para pengajar, diberkati para rohaniawan, rohaniawati, diberkati semua masyarakat, dan diberkati kami dalam kehidupan keseharian hidup dalam damai dan sejahtera, saling menjaga kerukunan antar umat beragama, dan juga menikmati kebersamaan dalam kepelbagaian suku. Kami teringat bagi sesama kami yang tertimpa oleh bencana alam.
Tuhan, kuatkanlah, dan dalam cara-Mu Tuhan, Engkau akan senantiasa memakai semua orang-orang di sekitar untuk kemudian memberikan bantuan bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kepadamu hari ini. Kami menjalaninya dalam damai dan sejahtera. Tuhan dipermuliakan di atas semua pekerjaan pelayanan kami. Dan diberkatilah semua kami yang boleh menyatu dalam renungan pagi pada saat ini. Tuhan, ini syukur dan permohonan kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita untuk menikmati seluruh aktivitas kita hari ini dengan membawa berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan harian hari ini. Tuhan memberkati kita.